nih. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang proyek kita yaitu implementasi teknologi e-ticketing untuk mendukung kegiatan seni dan budaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Keisha Lanika. Saya Rehan Ferian Alam. saya Zulfa Fitri. Bentar. Selanjutnya, job desk antar kelompok. Saya menyusun pertanyaan untuk Google Form, membuat Google Form untuk dibagikan, penyusunan diagram DFD, data flow diagram level 1, dan penyusunan presentasi PowerPoint. Selanjutnya, itu job desk kita bersama, yaitu penyusunan konsep sistem, pengembangan fitur sistem, penyusunan mekanisme kerja sistem, klasifikasi fitur fungsional dan non-fungsional, penyusunan model proses bisnis menggunakan BPMN atau bisa disebut Business Process Model and Notation. Oke, job desk saya sendiri yaitu yang pertama membuat dan menyusun laporan project, yang kedua adalah menyusun elisitasi kebutuhan, ketiga memberikan ide untuk fitur website, yang keempat membantu tim menyebarkan kuesioner, yang kelima perumusan konsep sistem, yang keenam pengembangan fitur sistem, yang ketujuh penyusunan mekanisme kerja, yang kedelapan klasifikasi fitur fungsional dan non fungsional, yang kesembilan penyusunan BPMN. Selanjutnya, saya Zulfa Fitri memiliki job desk yang pertama menganalisis kesalahan serta kekurangan yang muncul selama pelaksanaan tugas. Yang kedua, menyusun perancangan bisnis proses model and notation pada sistem yang dikembangkan. Yang ketiga, membuat DFD level 0 untuk menggambarkan alur data utama dalam sistem. Dan yang keempat, berkontribusi dalam penyusunan DFD level 1 untuk menjabarkan proses secara lebih rinci. Yang selanjutnya itu adalah tugas kami bersama. Tujuan dari tapi project ini yaitu karena pemesanan tiket masih manual dan kurang efisien. Ticketing diharapkan mempermudah proses dan memperluas akses ke acara seni dan budaya. Tujuannya yaitu yang pertama ticketing lebih efisien dan praktis, mempermudah pengelolaan data, mendukung pelestarian budaya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir mendorong transformasi digital kebudayaan. Selanjutnya, metode yang kami gunakan yaitu prototyping karena lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Jadi kalau ada kekurangan bisa diperbaiki dan disempurnakan sistemnya sebelum akhirnya diterapkan sepenuhnya ke pengguna. Ada 4 bahan pertimbangan. Yang pertama itu dari segi kebutuhan pengguna, yaitu hasil akhir sistem bisa lebih relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Yang kedua, risiko perubahan. Kesalahan dapat diminimalkan karena pengujian dilakukan proses pengembangan sistem berlangsung. Yang ketiga, waktu. Karena menggunakan metode ini, perbaikan bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu seluruh sistem selesai dibuat, dan itu mempercepat pembuatan sistem kami. Yang keempat, biaya. Metode ini juga lebih hemat biaya karena potensi revisi besar di tahap akhir dapat dihindari. Lanjut. Selanjutnya, identifikasi masalah dan analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, itu identifikasi masalah. Permasalahan utama kita yaitu menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal akibat pengaruh budaya hiburan internasional dan teknologi digital yang mengancam kelestarian budaya Indonesia. Solusinya itu kita mengembangkan situs e-ticketing untuk memudahkan pemesanan tiket acara seni dan budaya secara online. Platform ini meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pelestarian budaya secara lebih efektif. Lanjut.
Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Jadi kami membuat kuesioner dalam bentuk D-form dan menyebarkan untuk mendapatkan analisis kebutuhan. Pertanyaan-pertanyaan yang berisi fitur dan rancangan kebutuhan para pengguna sudah sangat sesuai dengan para responden. Mereka menilai sistem ini memudahkan pemesanan tiket, mempercepat transaksi, dan mempermudahkan akses ke acara budaya. Selanjutnya ada identifikasi pengguna atau aktor. Ada 4 aktor pada sistem kami, yaitu yang pertama ada admin. Admin berperan sebagai pengelola acara. Tugasnya yaitu mengelola data acara, memantau transaksi pembelian, dan mengelola data pengguna. Yang kedua ada pengguna, yaitu dapat membuat akun, login dan logout, mencari acara, memilih tiket, dan sebagainya. Yang ketiga ada petugas verifikasi, itu menggunakan sistem untuk memindai QR code tiket dan memvalidasi keaslian tiket. Yang keempat ada penyedia pembayaran, adalah sistem eksternal yang berinteraksi dengan API untuk proses pembayaran. Selanjutnya ada tabel kebutuhan fungsional. Jadi ini kita menampilkan kebutuhan fungsional yang final. Jadi ada fitur-fitur keunggulan kita yaitu menyediakan fitur multibahasa untuk mempermudah pengunjung internasional. Selanjutnya menyediakan keranjang tiket agar pengunjung bisa menyimpan pilihan sebelum membeli. Selanjutnya ada menampilkan virtual venue 3D agar pengunjung bisa melihat tempat acara sebelum membeli tiket. Selanjutnya metode pembayaran kita ada dua kategori yaitu pembayaran lokal dan internasional. Selanjutnya di menu navigasi untuk admin menampilkan dashboard, kelola acara, kelola tiket, kelola pengguna, laporan analitik, promo, dan notifikasi. Lanjut. Selanjutnya juga kita memberikan opsi split payment untuk pembelian kelompok. Terus ada menyediakan fitur ulasan dan rating untuk pengunjung memberikan ulasan tentang apa yang sudah dihadiri. Terus juga kita menyediakan fitur validasi tiket di lokasi melalui scan QR code oleh panitia. Juga kita menyediakan notifikasi pengingat acara H-7, H-3, dan H-1 serta promo. Kita juga menyediakan point reward untuk setiap pembelian. Selanjutnya juga kita memberikan kultural story QR secara otomatis. Sudah. Lanjut. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional final. Beberapa kebutuhan fungsional pada sistem kami yaitu yang pertama, sistem mampu melakukan backup otomatis agar data tetap aman. Yang kedua, sistem bisa melanjutkan transaksi yang gagal jika koneksi internet terputus. Jadi pengguna tidak perlu mengulang dari awal. Yang ketiga, keamanan data pengguna dan pembayaran harus terlindungi dengan enkripsi agar tidak mudah diretas atau disalahgunakan. Selanjutnya KBPMN diagram, Business Process Modeling and Notation, atau disingkat jadi BPMN, adalah standar yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis dengan notifikasi grafis yang sederhana dan mudah dipahami. BPMN ini menggambarkan secara sistem e-ticketing online bekerja dengan dari awal hingga akhir. Pengguna dapat masuk ke sistem, memilih acara, memilih tiket, dan melakukan pembayaran dengan mudah. Setelah transaksi berhasil, sistem akan mengirimkan tiket melalui QR code yang bisa langsung digunakan. Sementara itu, admin bertugas mengelola acara, memantau penjualan tiket, dan membuat laporan. Jadi di sini juga kita menyediakan BPMN pembeli dan admin. Eh, Mulai register dan login, setelah itu memilih jenis acara, terus memilih jenis tiket. Setelah itu kita juga mengirim data diri untuk order. Mengirim data diri untuk order itu menyambung ke admin untuk admin menerima data diri pembeli. Setelah itu juga kita menyediakan opsi individu atau split payment untuk pembayaran dan juga kita pilih pembayaran lokal dan internasional. Selanjutnya proses pembayaran. Setelah proses pembayaran berhasil, kita langsung ke admin yaitu memvalidasi pembayaran di admin. Setelah itu kita mencetak e-tiket QR code juga disambung ke admin untuk mengelola tiket dan kapasitas kursi untuk eh, kesediaan kursi tersebut. Selanjutnya juga kita kan menyediakan notifikasi pengingat setiap H-7, H-3, H-1, dan The Day. Terus selanjutnya juga
lanjut ke melihat riwayat pemesanan. Setelah melihat pemesanan, ada pertanyaan apakah tiket tervalidasi? Jawabannya ya atau tidak. Kalau ya itu mengkonfirmasi pemesanan, lalu mendapatkan QR Cultural Story, memberikan rating dan ulasan, setelah itu mendapat poin reward. Kalau kalau tidak itu sistem langsung menolak tiket dan eh, BPMN pembeli itu selesai. Kalau di admin itu register dan login, mengelola acara, menambah promo, menerima data diri pembeli yang sudah diisi oleh pengguna, terus memvalidasi pembayaran yang diproses oleh pembayaran pengguna, dan mengelola tiket dan kapasitas kursi. Selanjutnya melihat laporan analitik penjualan. Setelah itu selesai. Selanjutnya, selanjutnya ada DFD level 0. Diagram ini menjelaskan alur data mengalir antara sistem utama dengan empat pihak yang terlibat, yaitu pengguna, petugas verifikasi, penyedia pembayaran, dan admin. Yang pertama, pengguna melakukan login lalu mengirim permintaan untuk membeli tiket. Setelah transaksi berhasil, sistem akan mengirimkan konfirmasi dan etiket kepada pengguna. Yang kedua, petugas verifikasi berinteraksi dengan sistem untuk memeriksa keaslian tiket dan sistem mengirimkan hasil validasi tiketnya kembali. Selanjutnya, sistem juga terhubung dengan penyedia pembayaran. Sistem mengirimkan data pembayaran untuk divalidasi dan setelah berhasil, penyedia pembayaran mengirimkan konfirmasi ke sistem. Terakhir, admin memantau dan mengelola data sistem, serta menerima laporan dan statistik dari aktivitas transaksi yang terjadi. Selanjutnya ada DFD level 1. Jadi data flow diagram level 1 ini merupakan penjabaran proses secara lebih rinci dari DFD level 0. Dapat dilihat pada diagram bahwa ada 4 entitas eksternal atau orang yang berinteraksi dengan sistem tapi di luar sistem, yaitu pengguna, admin, petugas verifikasi, dan penyedia pembayaran. Nah, proses pertama ada proses autentifikasi pengguna di mana pengguna melakukan registrasi dan login. Data pengguna yang sudah masuk akan disimpan dalam data store bernama data pengguna. Pengguna dapat mengakses pelayanan informasi seperti harga, kapasitas, dan promo yang tersedia, yang dimana data didapat dari data store bernama data operasional yang input informasi diberikan oleh admin melalui proses pengelola data. Jika pengguna ingin membeli tiket, proses dilanjutkan ke transaksi e-tiket, di mana sistem akan memproses pemesanan, meminta validasi pembayaran ke penyedia pembayaran, dan setelah pembayaran dikonfirmasi, tiket akan diberikan dalam bentuk QR Code. Data yang diperlukan pada proses ini adalah data pengguna dan data operasional yang telah disimpan pada data store masing-masing. Selanjutnya, ketika pengguna datang ke lokasi, petugas verifikasi akan melakukan pengecekan melalui proses validasi tiket untuk memastikan tiket tersebut sah. Data transaksi yang disimpan pada data store bernama riwayat pemesanan akan memberikan data untuk proses laporan sistem yang nantinya akan diberikan kepada admin. Selesai. Oke, nah ditutup aja. Tutup. Kan, Jadi segitu saja presentasi dari kita. Kalau ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Slide, Raihan. oh iya, nolak ini. Terima kasih.